apaan sih itu skripsi? Iya kan. Nah di Genbi itu tuh banyak banget duta kampus. Banyak banget orang-orang yang KIP kuliah itu sangat pintar-pintar. Sekarang dengan organisasi nantinya kalian akan dapat banyak sekali insight-insight yang tidak kita dapatkan di perkuliahan. Kebantunya tuh dari lomba-lomba itu. Skripsi itu dipikirin gak dipikirin, tiba-tiba kepikiran. Skripsi itu jangan dipikirin, dikerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, kembali lagi bersama Ngobrol Pintar. Secangkir cerita, sejuta informasi. Oke, perkenalkan saya Safanisa Audia dari Departemen Media Komunikasi dan Informasi Dema Febi UIN KI Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan 2025. Baik, jadi acara ngopi ini itu terinspirasi dari beberapa riset yang menunjukkan bahwa obrolan-obrolan hangat seperti ngopi itu menghasilkan obrolan yang mendalam atau berisi. Nah, dari riset oleh Maspul 2024 juga ngopi bareng itu dapat memicu lahirnya inovasi atau ide-ide kreatif. Nah, dengan itu kami berharap adanya podcast ngopi ini bisa memberikan informasi bagi teman-teman sekalian. Nah, tidak kalah spesialnya pada episode kali ini kita menghadirkan 3 mahasiswa dari Prodi Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan juga Perbankan Syariah. Nah, mereka ya, itu merupakan mahasiswa yang berhasil sidang skripsi di semester 7. Kemudian juga ada beberapa prestasi dari mereka, juga ada aktif organisasi juga, dan beliau semua itu penerima beasiswa. Oke, langsung saja kita kenalan dengan mereka ya. Bisa dimulai dari Mbak Anissa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Putri Nabila, biasa dipanggil Anissa, dari program studi Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Fatmawati, biasa dipanggil Windy, dari Prodi Akuntansi Syariah. Oke, halo teman-teman, kenalin, nama aku Arina Rodotul Jana, aku biasa dipanggil Arina, dari program studi Ekonomi Syariah. Oke, sebelum kita masuk pada pengalaman atau cerita kalian ya, dari saya itu mau tahu dulu nih, kalian tuh punya moto hidup atau kayak prinsip hidup sehingga kalian bisa berjalan sampai saat ini, seperti itu. Bisa mulai dijawab, silakan. Tunggu, dari siapa dulu? Mbak Arina dulu. Dari Mbak Arina dulu mungkin. Oke, mungkin moto hidup ya, atau prinsip hidupku itu, aku ada 2 kutipan ya. Yang satu itu setiap sel membutuhkan waktu untuk membelah. Ya, satu sel aja butuh waktu ya buat membelah, apalagi satu tubuh gitu ya, yang terdiri dari miliaran, mungkin juga bisa triliunan sel gitu ya. Jadi sabarnya tumbuhnya itu juga harus bermiliar-miliar kali. Jadi itu salah satu moto hidup aku. Dan juga satunya itu ada kutipan yang bunyinya grow begin when comfort ends. Jadi kamu itu bisa tumbuh ketika apa? Ketika kenyamanan kamu itu berakhir. Jadi saat kita itu bisa ninggalin sisi nyaman kita, itu kita bisa tuh mulai hal-hal yang baru dan membuat diri kita itu menjadi tumbuh gitu. Iya, keren banget ya. Jadi itu moto hidup yang selama ini masuk ke perkuliahan atau pernah berubah-ubah? Itu enggak sih. Kalau yang pertama itu emang dari awal aku kenal sama biologi ya. Iya. Itu dari awal aku berpikir seperti itu dan nemu kutipan itu. Dan yang kedua itu aku nemu waktu awal perkuliahan sih. Jadi oh iya juga ya, kita bisa tumbuh kalau misalkan kita itu udah berhenti nih di zona nyaman kita dan mulai beranjak dari situ gitu. Ya, yang penting kita bisa bertumbuh aja. Iya, betul. Oke, kalau dari Mbak Windy? Kalau dari saya tuh kayak kutipan yang paling saya suka adalah khairunas anfa'uhum linnas. Itu yang saya pegang itu dari lama ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mau segimanapun kita, sepintar apapun kita, ataupun sekaya dan seberuntung apapun, kalau kita nggak bisa bermanfaat juga kan,
tidak begitu berarti menurut saya. Karena memberi manfaat itu salah satu hal yang sangat luar biasa, apalagi untuk sesama kita gitu. Iya, keren sekali ini Mbak Windy. Bermanfaat. Jadi kita bisa berusaha untuk bermanfaat jadi yang terbaik untuk orang lain juga kayak gitu. Oke, kemudian Mbak Nisa. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin moto dari kecil. Iya. Motoku itu bermimpilah, berusahalah, berencanalah dan kerjakanlah. Jadi ketika kita punya sebuah mimpi, kita harus berusaha. Terus punya planning, punya rencana buat kedepannya gimana. Tapi jangan hanya berhenti di perencanaan. Kita juga harus mengerjakan supaya apa yang kita mimpikan, apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan itu bisa terwujud. Jadi selain harus berusaha, harus bermimpi, kita juga harus berani mengerjakan. Walaupun nanti hasilnya bagaimana, tapi yang penting kita sudah berani untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu. Berani memulai gitu. Iya, betul sekali. Kalau misal mimpi-mimpi aja kan nggak bisa, Iya. nggak bisa bakal tercapai juga. Nah itu penting banget. Penting ya. sekali. Oke. Sekarang aku mau tanya terkait langsung merujuk ya ke pengalaman kalian kok bisa sidang skripsi di semester 7. Nah, alasan utama itu apa dan kemudian apakah dari masing-masing prodi itu udah ada programnya sendiri? Nah, itu bisa diceritakan. Oke, mulai dari saya dulu. Oke. Kalau misalnya lulus di semester 7 tuh sebenarnya tuh saya itu kan dari semester 1 sampai sekarang itu kan tiap semester itu ada LPJ ya. Nah, di situ ada yang namanya target, terus kemudian kinerja kita gimana, bukan kinerja sih, lebih tepatnya kayak pencapaiannya seperti apa gitu. Nah, di situ saya nggak pernah dari semester 1 sampai dengan semester 4 itu saya target lulusnya adalah 2026. Kemudian di semester 5 sampai 6 ini saya mengganti target saya menjadi 2025. Nah, itu yang pertama itu karena adanya program daripada program studi saya yang mengadakan adanya PPL yang terintegrasi bersama dengan KKN. Karena nggak bisa dipungkiri ya, dua mata kuliah atau apa ya bisa disebutnya itu salah satu yang menghabiskan banyak waktu. Menghabiskan banyak waktu sekali, apalagi kalau misalnya kita itu di program studi akuntansi syariah itu kan PPL-nya 3 bulan sendiri ya, dan itu terpisah daripada liburannya gitu. Jadi itu yang membuat akhirnya saya mampu atau saya berani untuk menuliskan target lulus saya di tahun 2025 gitu. Selanjutnya sih ya modal nekat gitu. Karena kalau dibilang ya skripsi itu kan dibilang susah nggak terlalu, dibilang mudah nggak juga gitu loh. Karena emang ada naik turunnya gitu skripsi kan. Nah, akhirnya di situ saya mencoba untuk yang namanya setiap hari saya harus ada progres. Saya sempat ngalamin yang namanya skripsinya itu down banget, bener-bener udah hampa banget, nggak mau ngerjain lah. Apaan sih itu skripsi? Ya Allah, iya dia kayak Allah, aku tuh itu berhenti skripsi tuh bisa dikira-kira itu 1,5 bulan deh, ada itu. Aku udah kayak apaan ini harus kemana arahnya kayak gitu. Sampai coba menghilang, cari apa kesibukan lain, tapi tetap aja di pikiran. Akhirnya aku mutusin ya udah aku harus ngerjain, mau nggak mau 1 hari itu aku harus ada progres untuk skripsi aku gitu. Dan akhirnya didorong sama prodi juga yang memperbolehkan untuk adanya hal tersebut, sehingga bisa untuk munakosa di akhir Oktober kemarin. Itu aja sih mungkin. Jadi kuncinya Mbak Windy di sini itu menyelesaikan skripsi itu dengan mengerjakan ya. Iya. Yang penting kita kerjain dulu. Mau bingung mau apa kita hadapin dulu aja. Iya. Bakalan bisa kok nanti ketemu aja. Iya. Walaupun itu sehari tuh kadang cuman ngedit halaman aja, tetap aku kerjain teman-teman. Kayak ngedit halaman, terus kita nulis kata pengantar, kita nulis persembahan. Itu tuh kalau misalnya kita sehari nggak progres itu nggak akan selesai. Kalau misalnya orang dibilang gampang tinggal lulus gitu, itu susah teman-teman. Itu harus dikerjain, dikerjakan gitu. Yang penting dimulai dan konsisten kayak gitu. Ya, tuh buat teman-teman mahasiswa akhir tuh sebuah motivasi ya. Kita harus setiap hari mengerjakan ya. Iya. Setidaknya membuka halamannya nggak apa-apa. Betul. Baca.
Ya, selanjutnya. Kalau dari aku sendiri ya, Iya. kebetulan aku belum sedang masa skripsi. Iya. Karena memang kebetulan di program studi aku tidak ada yang namanya kayak program studi akuntansi syariah. Ada yang dirapel PPL sama KKN-nya. Kebetulan kemarin memang untuk skripsi aku udah target selesai dulu nih. Karena memang kami itu berencana untuk wisuda bareng. Iya, sudah merencanakan untuk selesai bareng nih. Tapi ternyata qadarullah ya Bindi. Ketika saya bertemu dengan kaprodi saya minta masukan untuk mengadakan program PPL dan KKN dijadikan satu. Ternyata belum ada. Akhirnya sekarang pun saya masih KKN, terus PPL kan sudah selesai ya, tapi skripsi sudah saya selesaikan. Karena untuk skripsi itu ya seperti yang Mbak Windy bilang, susah atau nggak susah memang harus dikerjakan. Iya. Itu yang namanya kan tugas akhir kita ya. Iya. Jadi memang apapun yang kita rasakan, apapun yang kita bikin nggak nyaman harus tetap dikerjakan. Untuk skripsi itu saya selesai 1 bulan. 1 bulan itu karena kami memang berencana untuk wisuda tahun 2025 ini. Tapi memang karena saya masih KKN jadi belum bisa. Untuk skripsi sendiri saya itu memang sudah memplanning sejak semester 3. Sebenarnya untuk plan pertama itu saya pengen ngambil jurnal Sinta 2. Iya. Jadi kan nggak usah bikin skripsi kan. Iya. Tapi kok ternyata ditolak terus Sinta 2-nya. Akhirnya udahlah, nanti semester 4 di buku panduan itu ada mata kuliah metodologi penelitian. Saya perdalam di situ. Saya lihat ada 2 metode penelitian, kuantitatif sama kualitatif. Iya. Karena saya sudah niat pengen ngambil kuantitatif, akhirnya di semester 4 itu saya pas, bener-bener saya pas beneran untuk ngambil yang kuantitatif. Saya belajar terus. Di mata kuliah itu saya nggak pernah yang namanya bolos atau keluar kelas tanpa izin. Saya selalu masuk di kelas metode kuantitatif, saya perdalam lagi ilmu-ilmunya. Kemudian untuk proposal yang di tugas akhir itu saya simpan sampai semester 6. Iya. Udah saya simpan. Akhirnya judul dari proposal itu saya ajukan ke DPA, terus nanti diajukan ke AKMA gitu, di screeningan jadi judul skripsi. Karena udah siap, proposalnya udah jadi juga, ketemu DPS, saya bimbingan 2 kali. Bimbingan 2 kali, cuma revisi 2 kali doang tuh. Revisi cuma 2 kali, suruh maju sempro. Karena ternyata DPS saya mengira itu saya udah semester 7, 8, padahal masih semester 6. Akhirnya di situ udahlah saya beranikan maju sempro. Nah kalau ternyata nggak bisa wisuda ini, tapi kan akhirnya skripsinya udah saya selesaikan ya. Tapi memang kalau skripsi ya harus kita plan dari awal. Mau selesai kapan, targetnya kapan, yang penting diselesaikan dulu. Walaupun nanti akhirnya seperti aku nih, nggak bisa kayak teman-teman yang lain, yang penting kan udah selesai. Biar nanti tinggal di ujian gitu, di munakosa. Ya, berarti kalau dari Mbak Anissa sendiri itu udah mempersiapkan di tugas kuliah. Iya, sudah dipersiapkan dulu. Dipersiapkan. Jadi pas semester akhir nih lagi banyak tugas-tugas yang lain yang lumayan berat itu udah ada simpenan. Udah ada tuh, gitu. udah disimpan. Iya. Dan ini pesan buat teman-teman semua mungkin ya. Iya. Ketika kalian ngambil mata kuliah metodologi penelitian harus benar-benar belajar di situ. Kalian pengen ngambil yang kuanti, pengen ngambil yang kuali, harus tetap belajar. Mesti memperhatikan dosen, terus apapun yang dosen berikan ke kita itu harus tetap kita ulang-ulang terus. Karena nanti enaknya itu ketika semester akhir. Ya seperti ini teman-teman semua cepet gitu loh. Karena udah berprogres duluan daripada teman-teman yang lain. Ya, itu pesannya ya, jangan bolos di mata kuliah metodologi. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke Mbak Rina ya. Oke, mungkin lanjut ke aku ya teman-teman. Jadi di Prodi Ekos itu hampir sama nih kayak akuntansi, cuma di Prodi Ekos itu PPL-nya aja yang di converse ke mata kuliah. Jadi waktu aku semester 6 itu Prodi ada program namanya MBKM ya, magang bersama Kampus Merdeka, dan aku sama teman-teman yang lain, jadi kita itu ada 5 perwakilan dari Ekos ya. Kita waktu semester 6 itu nggak kuliah sama sekali, tapi kita itu magang. Dan terus nilainya gimana? Nah, nilai dari mata kuliah yang harusnya kita ambil nih di semester 6 itu dikonvers dari nilai magang kita gitu ya. Jadi kita udah slow nih ya, 1 praktik ya, praktik kerja. Jadi waktu di semester 7 yang tadinya ekonomi syariah itu harusnya PPL dulu baru KKN gitu, aku udah bisa, aku sama teman-teman yang lain 5 orang itu bisa KKN dulu gitu. Jadi karena kita PPL-nya udah selesai, akhirnya kita ambil KKN langsung gitu. Dan aku hampir sama ya kayak Anissa. Kalau judul skripsi aku itu udah aku siapin juga di metodologi penelitian. Iya betul, udah di keep dulu tuh di
di mata kuliah itu gitu. Terus tapi emang ada beberapa yang aku modif kayak variabelnya itu ada beberapa yang aku ganti karena memang ternyata masih jarang tuh yang diteliti gitu kan. Jadinya daripada nanti aku ribet cari referensinya, akhirnya ganti aja yang udah ada gitu kan. Nah itu udah aku keep. Dan bener juga kata Anissa kalau misalkan kita itu harus perdalam di metodologi penelitian karena itu bener-bener sangat bantu kita banget buat ngerjain skripsi. Jadi kalau misalkan kita itu paham ya gimana cara olah statistiknya, terus langkah-langkah apa aja setelah kita itu ngumpulin data itu kita harus ngapain, tabulasi dan lain-lain, itu kita udah paham, kita bakal cepet ngerjainnya ya. Apalagi kalau misalkan ambilnya itu metodologi kuantitatif gitu. Penelitian kuantitatif itu cepet banget karena kita kan dibantu alat ya. Bisa pakai SPSS, Evius atau alat-alat yang lain, alat-alat statistik yang lain. Jadi 2 jam itu kita udah jadi tuh bahan buat bab 4-nya hasil dan pembahasan gitu. Jadi cepet banget karena emang kalau kuanti itu ya secepat itu, karena yang lama itu biasanya ngumpulin respondennya itu lumayan lama. Dan waktu awal-awal itu aku juga sempat ke pressure karena apa? Karena teman-teman yang lain itu udah sempro, tapi aku masih magang waktu itu. Jadi kan belum, katanya Kaprodiku itu kalian fokus ke magang dulu aja, nggak usah mikirin anak-anak yang sempro gitu kan. Karena kan kalau sempro mungkin dia bisa sambil kuliah ngerjain proposalnya. Sedangkan kalau magang kita kan juga ada target sendiri kan, ada target nasabah dan juga penjualan di tempat magang gitu. Jadi udah fokus aja sama magang dulu gitu. Terus setelah itu udah nih agak ke pressure ya kan, udah ada banyak nih yang sempro, aduh buset kita kok belum ya, proposalnya kita belum selesai gitu. Dan akhirnya yaudah setelah kita PPL, laporan dan lain-lain udah selesai, kita fokus tuh ke proposal. Aku kalau nggak salah sempro itu tanggal 23 September. Nah itu baru sempro, temen-temen yang lain tuh Juni udah jauh ya. Akhirnya kan ya udah deh nggak apa-apa deh kita cobain. Terus September aku baru sempro. Setelah itu langsung nih ngerjain bab 4. Habis itu udah selesai ujian tanggal 31 Oktober 2025 kemarin. Jadi udah selesai sekarang. Jadi itu sih mungkin perdalam dan juga banyak baca jurnal-jurnal terdahulu gitu. Itu juga bantu banget. Ya gitu. Mungkin itu sih kenapa kok bisa cepet, karena emang kita perdalam hal-hal yang emang perlu kita kuasai waktu skripsi itu, kayak metodologi penelitian, banyak baca jurnal-jurnal, dan gimana cara kita itu cari jurnal yang nggak bisa diakses, itu kan banyak ya di Google, itu membantu banget gitu sih. Ya, itu banyak baca. Berarti ketika kita kan ada satu statement bahwa bisa karena terbiasa. Betul. Nah itu. Jadi ketika kita memperdalam atau mempelajari dari misal kayak kepenulisan itu sendiri, itu akan memudahkan kita dalam mengerjakan seperti itu. Oke. Selanjutnya tadi kan ada di masa-masa skripsi itu pasti ada up and down. Ada kalanya kita lagi semangat-semangatnya nih, pasti ada kan kayak pas baru merancang aku pingin nih apalagi karena ke pressure tadi, aku pingin nih kayak lagi semangat-semangatnya, tapi ada kalanya juga kayak udah mentok nih, aduh ini gak ketemu nih jawabannya gimana kayak gitu ya. Apalagi kalau kuantitatif terus gak normal itu kan kayak mentok banget, kayak ini gimana kayak gitu. Ada kalanya kita males gitu kan. Gimana sih kalian tuh menghadapi rasa males tersebut? Apakah ada motivasi yang terus membuat kita beranjak mengerjakan kayak gitu? Bisa diceritakan? Siapa? Bisa dulu deh. Aku dulu mungkin ya. Bisa. Kalau dari aku sendiri ya, karena aku tuh sebenarnya targetnya pengen selesai ini kan, jadi bener-bener kejar-kejaran ya. Tapi kan nggak sesuai planning, nggak sesuai plan awal, harusnya wisuda tapi mungkin tahun depan gitu kan. Nah, untuk menghadapi kayak pressure atau tekanan itu, aku cuma memperbanyak main doang. Kerjaan skripsi itu di jam nih, kayak misalkan dari bangun tidur nanti berkegiatan bantuin orang tua, habis itu nanti jam 10 mulai ngerjain sampai duhur, paling 2 jam sih. Yang penting kan konsisten ya, tiap hari ya ada progres. Setiap 1 hari 2 jam aku kerjain, walaupun cuma bikin kayak tadi kata pengantar atau nulis gini nih bab 1 gitu, contohnya gitu. Bab 4 udah, bab 4 doang, terus nanti udah ada tabulasinya, bingung
ini isinya apa ya, deskripsinya kayak apa ya. Yang penting udah ditempel-tempel semua tuh di situ. Nanti udah stres, mikirin terus mau tidur kepikiran, lagi scroll HP pun kepikiran. Terus kok gini ya, kalau kita lagi bikin skripsi, dilalah kok yang keluar tuh konten skripsi semua. Iya, algoritmanya ya. Algoritmanya tuh skripsi semua, makanya bikin tambah stres akhirnya. Nah di situ aku udah turun 5 kilo tuh kemarin bikin skripsi 1 bulan, aku turun 5 kilo. Nanti ibuku bilang gini, sampai ibu bilang, oh kamu tambah kurus, skripsi bu, gara-gara skripsi itu jangan dipikirin, dikerjain gitu. Kuncinya itu di situ, jangan dipikirin tapi dikerjain. Yang penting 1 hari, misalkan 1 jam, 2 jam itu ada progres. Kalau dipikirin doang, dibayang-bayang, ih susah, ih nggak bisa nih bikin deskripsi kayak gini, itu nggak bakal jalan. Nah kalau kayak gitu mending jalan-jalan dulu nih 1 hari atau pas weekend tuh biasanya weekend kita kayak lari, sekarang kan lari ya, lari tuh sambil nyalain Strava, lari tuh, lari setiap hari Minggu tuh lari tuh. Nanti pas pulang kepikiran skripsi lagi nggak apa-apa, yang penting kan kita udah jaga kesehatan juga, terus makan sih yang penting. Jangan sampai lupa makan sama minum. Biasanya kalau udah buka laptop tuh pengennya buka laptop terus. Kayak misalkan udah sebentar lagi kerjain sekalian tapi nanti makannya lupa, tuh bisa nurunin berat badan. Itu kayak aku kemarin gitu. Yang penting itu sih makan, terus cari me time juga, olahraga, terus cari kesibukan lainnya. Kayak misalkan suka organisasi, udah kumpul sama teman-teman organisasi dulu nggak apa-apa. Penting pressure itu dihilangin dulu gitu. Iya, jadi kita bahagiain. Iya, bahagiain diri dulu. Mau ngerjain kalau beban pikirannya banyak susah juga Karena ngerjainnya. yang namanya skripsi tuh dipikirin gak dipikirin tiba-tiba kepikiran. Nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Setiap detik pun kita mau tidur pun kepikiran, lagi beraktivitas pun kepikiran, lagi masak pun kepikiran nih. Ih nanti ini ngitungnya gimana, kalau nggak normal gimana tuh? Apa kita nanti harus otak-atik lagi datanya apa gimana? Udah pusing banget gitu. Yang penting udah dibikin bahagia aja, kerjain sebisa mungkin. Kalau bisa setiap hari emang harus berprogres. Berarti kuncinya yang penting konsisten. Iya, konsisten. Terus ya itu jangan terlalu banyak kepikiran atau dipikirin aja. Yang penting kerjain. Dan jangan lupa kebahagiaan juga kita perlu. Penting banget. Iya. Oke, kalau dari Mbak Winnie? Oke, kalau dari aku ya, tadi aku dengar sama dari Anissa sama Mbak Arina gitu. Mereka tuh udah plan dari awal, udah dari semester berapa itu ya. Kalau saya dulu tuh sangat terobsesi untuk yang namanya kuantitatif tapi primer. Di situ saya punya kan beberapa judul-judul yang emang sudah saya mau fokus di sini gitu. After itu saya ngajuin ke DPA. Itu banyak banget kayak variabelmu itu ini, kurangnya itu ini. Setelah itu saya kejeda sama yang keblora. Saya kan keblora kan, otomatis tuh udah nggak bisa kepegang sama sekali. Sedangkan ada juga tekanan buat yang namanya orang-orang yang mahasiswa yang ikut di blora itu seharusnya itu bisa jurnal. Itu yang sebenarnya kayak Bikin sangat stres menekan ya. sekali Iya, ya. betul. Di sana kan harus PPL, kemudian harus KKN, terus di sana juga kita harus beradaptasi sama baru semua ya. Kendaraan dan lain sebagainya itu membuat pikiran yang sampai nggak bisa ngerjain skripsi sama sekali. Akhirnya kita semua itu tidak ada yang mengerjakan jurnal. Padahal udah ditarget buat bikin jurnal ya buat. Iya, ini mohon maaf sekali ya kepada jurusan atau program Ada studi pembinaan ya. nggak? Karena emang itu tidak memungkinkan sekali waktu itu. Sebenarnya sih emang kalau misalnya kita mempressure banget ya itu bisa. Cuman kan bisa gila juga ya. Kalau mental health-nya harus terjaga tuh akhirnya udah dong. Nah akhirnya aku yang tadinya primer kayak mau ngambil primer, kalian semua kan juga primer. Iya, betul. Di bulan Mei terakhir itu aku bingung. Aku nggak mau gunain proposal ini yang udah dibikin tugas metopen itu. Ini pelajaran juga buat teman-teman. Itu nggak baik teman-teman buat aku. Itu akhirnya aku muter balik otak. Gimana caranya? Nah akhirnya aku coba untuk baca-baca. Itu kuncinya bener baca. Baca itu harus kita perdalam, kita tuh maunya apa, variabel-variabelnya itu apa. Karena literatur review yang kita kumpulin itu harus benar-benar mumpuni untuk yang namanya modal daripada skripsi kita. Karena nantinya dari mulai bab awal ya, latar belakang itu kan juga harus berangkat daripada literatur terdahulu. Kemudian di bab 2, 3, 4 gitu. Semuanya juga perlu. 3 pun perlu karena kita harus melihat gimana sih orang ini ngolah datanya. Iya, perbedaan metodenya apa iya, gitu seperti ya. itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk yang namanya kuantitatif tapi di sekundernya gitu. Nah, di situ kan saya juga tekanan juga ya, bener. Karena
tidak ada yang namanya, ya pasti semua orang tuh pengen langsung cepet-cepet ya melihat, apalagi saya itu kaget banget pas pertama lihat Anissa udah sembuh. Semprot duluan, tapi selesainya akhiran. Malah mereka duluan nih yang lulus. Ini orang tuh apaan? Gue udah semprot gitu. Aku tuh kayak, hah? Lagi-lagi kita kan sama ya, satu daerah, jadi tahu banget lah gitu. Hah? Gimana ini ya Allah, saya gimana gitu, ya Allah ya Allah. Akhirnya udahlah, di situ saya ngajuin semuanya, udah selesai saya juga itu. Nah, pas daripada permasalahan saya di skripsi yang tadi saya sebutin juga ada yang namanya yang penting dikerjain gitu. Kalau saya ngadepin stresnya skripsi, saya itu makan. Nah, kebalikannya. Jadi kalau misalnya Mbak Anissa itu berat badannya turun, saya itu naik. Saya itu stres, saya harus makan. Saya stres, saya makan gitu. Terus kalau yang namanya, pokoknya saya cari semuanya. Cari makanan itu dia yang jauh-jauh. Oh, di sini saya belum pernah nyobain, saya nyobain. Yang viral Iya, saya nyoba semuanya teman-teman. Gitu. Pokoknya kalau saya kayak bingung nih, habis ini saya harus gimana gitu, apalagi kalau misalnya ngolah kok ini nggak ketemu, ini nanti interpretasinya gimana. Itu saya makan. Iya, saya tutup laptop, saya berpikiran laptopnya juga butuh istirahat ya teman-teman. Ya betul ya. Pusing ya, pusing. Laptopnya aja muak kayak lihat kita ngerjain Laptop aja demam gitu. Iya. Akhirnya ini aku charger dulu lah ya, aku tinggal dulu. Ya, dengan alasan seperti itu makan. Jadi nantinya kalau kita makan itu ada energi lagi ya teman-teman. Jangan terlalu dipaksa-paksa banget. Iya bagus kita punya target, kita punya apa. Tapi jangan pernah lupa juga sama kesehatan, kan kita nggak tahu ya fisik kita itu mampunya sampai mana. Walaupun pikiran kita itu berangan-angan sejauh 100 misalnya, tapi fisik kita mampunya 80. Ya udah nggak apa-apa teman-teman. Kembali lagi ke mental health, mental kebahagiaan juga perlu betul diimbangi. sekali. Iya. Oke, selanjutnya kalau Mbak Ani. Kalau aku menghadapi stres ya, itu mungkin ya jalan-jalan sih, hangout ya. Kalau dia kurus, ini gemuk ya, dompetku yang kurus. Jadi tipis ya dompetnya ya. Tipis jadi nangis loh dompet aku. Ya jadi itu sih, kalau misalkan aku udah ngerasa stuck ya, kayak kadang kan kita juga ngerasa stuck, nggak bisa mikir ya, aduh ini apa lagi yang harus aku kerjain gitu kan. Kayak aduh bosen banget nih, bingung mau ngerjain apa lagi setelah ini. Itu ya aku kasih space nih ke diri aku biar bisa refresh otak ya, refresh otak biar bisa mikir lagi. Itu biasanya kalau misalkan kayak gitu aku main sama teman-teman aku, hangout gitu kemana. Jadi walaupun pusing dikerjain iya, tapi kita juga harus ingat diri kita juga nggak boleh terlalu dipaksa gitu kan, nggak boleh terlalu ke pressure, dan juga nggak boleh sampai stres gitu. Karena kalau misalkan udah stres itu balikin lagi ke awalnya tuh susah banget. Betul ya, sekali, betul banget. Nah jadi sebelum itu terjadi tuh ya kita maintenance dulu nih ya, dengan hangout atau jajan ya, mungkin main sama teman-teman senang-senang. Terus habis itu walaupun nantinya kepikiran lagi tapi yang penting ya, yang penting kita itu udah merasakan seneng dulu nih di awal. Terus itu ya udah bisa mikir lagi lah ya, minimal bisa mikir lagi, terus udah deh ngerjain lagi itu. Jadi buat apa ya, biar aku tuh nggak stres gitu, yaitu dengan main sama teman-teman. Karena aku juga orangnya suka ngobrol ya, jadinya aku butuh seseorang nih yang bisa nemenin aku ngobrol, tukar pikir, biar aku tuh nggak stres lagi dan bisa refresh otak aku buat mikir skripsian lagi gitu. Ya, berarti itu paling penting itu refresh ya. Refresh otak. Kalau secara komputer atau laptop tuh kalau udah ngehang tuh harus di refresh. Iya, betul. Kalau udah ngeblank tuh susah gitu ya. Berarti manusia juga kayak gitu, dan menghadapinya juga beda-beda. Ada yang olahraga, sekarang kan zamannya olahraga, terus ada yang suka makan, yang suka healing. Nah itu bisa sesuai hobi kalian dan kesenangan masing-masing kayak gitu ya berarti. Oke, selanjutnya tadi kan Mbak Windy juga pernah tadi mengatakan kalau ada tuntutan LPJ, berarti itu kan dari beasiswa ya. Iya. Dari beasiswa kita masuk ke beasiswa ya. Oke, boleh.
Oke, nah langkah awal apa sih sehingga kalian tuh bisa keterima beasiswa? Apakah itu dipersiapkan dari jauh-jauh hari atau bisa diolah di dalam waktu dekat atau bagaimana? Bisa diceritakan? Dari siapa dulu nih? Saya kok. Dari Yuni dulu Ya, ya. boleh saya. Oke, jadi dulu tuh saya dapat beasiswa itu nggak pernah ada di pikiran saya, karena dari SD sampai dengan SMA saya tuh nggak pernah dapat yang namanya KIP gitu. Kartu Indonesia Pintar itu saya nggak pernah dapet tuh. Ada beasiswa pun itu karena misal prestasi atau yang lain-lain gitu. Nah pas ini modal pertama aku kuliah itu aku dibilang bapak gini, kalau misalnya kamu udah ditakdirin buat kuliah itu pasti ada rezekinya. Karena kebetulan saya itu bukan dari keluarga yang mampu sekali, tapi alhamdulillah cukup. Jadi modal yang pertama saya kenapa saya mau untuk kuliah dan saya bertekad untuk kuliah itu dari bapak. Bapak itu udah ngomong kayak gitu. Jadi akhirnya saya nyoba untuk ya saya kuliah berarti saya punya rezekinya buat kuliah. Saya bisa gitu. Entah itu dari manapun itu pasti ada gitu. Bapakku aja udah berani ngomong kayak gitu. Masa aku yang sebagai anaknya nggak berani gitu. Akhirnya aku mulai di situ. Aku nyiapin karena aku itu pertama kali saya nyoba harus dari pertama. Semuanya harus dicoba. Walaupun kita modal apapun kita harus dicoba. Kalau dibilang persiapan itu nggak terlalu ya. Karena di situ ya udahlah. Barangkali itu rezeki saya di situ. Akhirnya saya daftarlah KIP kuliah. Nah di situ ada banyak syaratnya yang harus dipenuhi gitu. Dan teman-teman saya nggak punya kartu Indonesia Pintar itu saya nggak punya. Saya di situ jadi ada surat keterangan tidak mampu. Saya membuat itu dan itu kayaknya basic ya di semua beasiswa ada keterangan tersebut ya. Iya. Ya di Genbi pun ada kan. Iya, opsional sih kalau itu nggak wajib. Tapi ada kan ya. Nah, itu pun saya menyatukan itu. Kemudian di situ akhirnya ada yang namanya survei ya, kita Iya, di survei dulu, juga di betul. situ. Dan memang kenapa saya akhirnya memutuskan untuk mencoba karena dari kondisi ekonominya saya. Kemudian di sini kan saya bukan orang asli Pekalongan kan, jadi saya saya membutuhkan biaya yang namanya biaya tinggal atau living cost. Buat living lah saya harus punya uang itu kan seenggaknya itu per bulannya itu harus ada 500.000. belum untuk UKT gitu. Ibarat kata 3 juta deh UKT-nya itu kan harus ada 500 juga. Nah itu kemungkinan tuh kalau saya tuh kayak harus punya yang lain, ini harus ada pemasukan lain gitu. Akhirnya saya daftar dan di situ alhamdulillah sekali emang udah rezekinya kali ya kata orang mah gitu. Saya dapatlah KIP di situ. Akhirnya alhamdulillah bisa buat bayar yang namanya UKT. Kemudian juga bisa untuk saya bayar asrama saya mungkin seperti itu. Walaupun kalau dibilang nyukup buat semuanya enggak sih. Karena emang Iya, intinya bersyukur aja ya alhamdulillah sekali gitu. Dapat tambahan. Iya. Terus ya teman-teman, yang namanya KIP kuliah itu nggak melulu orang-orang yang sangat bisa dibilang kayak ekonominya tuh kurang banget, itu tidak teman-teman. Banyak banget orang-orang yang KIP kuliah itu sangat pintar-pintar, pintar-pintar banget teman-teman. Itu sangat luar biasa ya, karena di situ kita juga ngelampirin yang namanya waktu itu tuh ada prestasinya juga, ya sertifikat. Saya juga punya sertifikat berapa, terus kemudian ada juga yang itu loh, yang paralel berapa gitu-gitu kan. Nah itu dilampirin. Nah alhamdulillahnya mungkin dapat ya. Jadi gitu aja sih. Ya berarti KIP tuh nggak melulu harus punya kartunya ya. Iya, betul. Terus mungkin kalau di KIP itu dari prestasi juga nggak sih seleksinya? Iya, prestasi terus organisasi. Kalau teman saya tuh ada juga misal kayak di SMA-nya dulu tuh dia tuh ketua organisasi gitu. Lah itu bisa karena emang punya dedikasi yang baik ya. Nah di situ kan dilampirin semua ya kalau di KIP itu. Berarti penyeleksiannya itu nggak hanya yang orang kurang mampu aja. Iya. Iya, emang benar prestasinya. Dari prestasi, dari nilai gitu. Oke, kemudian tadi kan yang penting itu mencoba. Iya. Jadi saya mau bicara sedikit ya. Iya. Ya, terkait peluang itu
kalau misal ada peluang nih, peluang buat daftar, yang penting itu kita coba. Kalau kita nggak coba, berarti itu sudah menggagalkan dari diri kita sendiri, kayak gitu. betul kan? sekali. Ya. Kemudian kalau misal dicoba emang gagal, berarti kita harus koreksi diri kita, kayak gitu ya. Betul Yang sekali. penting mencoba ketika ada peluang, jangan di stuck gara-gara kamu nggak mencoba itu. Sebenarnya ini ada peluang, tapi gara-gara kalian nggak mencoba, jadinya nggak keterima kayak gitu. Bisa aja, yang penting mencoba. Oke. Kemudian kalau dari Mbak Anissa, Kalau dari aku sendiri, kalau Midi itu kan nggak punya kartunya ya. Kalau aku udah punya kartu dari kelas berapa ya? 6 SD mungkin. Itu udah punya kartu KIP-nya. Karena kebetulan aku dan 3 adikku memang sama-sama berprestasi, cuma memang kami kurang berada dari keluarga yang kurang mampu gitulah ya. Nah, dari situlah saya tuh sering nonton program yang namanya Hitam Putih dulu, yang dibawain sama Deddy Corbuzier. Iya. Itu kan banyak undang-undang tokoh inspiratif ya. Saya tuh nontonnya dulu pakai HP, TV yang dari HP kayak gini. Itu ada antena ntar gini. Nontonnya kayak gitu tuh, sambil di charger nonton di situ. Nontonnya kayak Putri Indonesia, duta-dutaan, Iya. terus orang-orang berprestasi, dokter jadi itu orang tua yang tukang becak jadi dokter. Saya nonton kayak gitu, suka banget. Dari situ saya punya tekad nih, kalau yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, akhirnya saya bener-bener harus berprestasi di situ, belajar terus ngajak adik saya juga buat rajin ikut lomba, berprestasi dari kecil, berarti dari MI ya, MI dulu saya MI. SMP, SMA kami selalu dapat peringkat pertama. Itu semuanya nih, 4 kakak beradik ini. Dapat prestasi terus. Terus alhamdulillah juga guru-gurunya itu memberikan kita kayak support. Walaupun kami dari orang yang nggak mampu, tapi mereka tuh mensupport kita. Apa yang kamu impikan, kamu harus rencanakan dan kerjakan. Itu tuh. Pokoknya harus berusaha terus dan berani memulai. Kalau kamu nggak berani memulai, ada peluang kamu nggak ngambil, itu sia-sia banget. Dari situ kita udah bener-bener kayak berpikir, aku pengen jadi putri Indonesia. Dulu cita-cita aku gitu. Aku pengen jadi putri Indonesia, pengen pakai selempang gitu kan. Terus pengen dipanggil televisi gitu, pengen pokoknya ada namanya lah, lomba-lomba pengen juara gitu. Akhirnya aku sering ikut lomba sama adikku sampai SMP SMA pun kita dianggapnya itu sebagai siswa-siswi yang berprestasi. Cuma karena kuliah itu tuh sebenarnya udah mimpi kita dari SMP. Aku dari SMP udah mikirin kuliah karena sering nonton Hitam Putih itu tuh yang undang tokoh-tokoh inspiratif. Aku pengen kuliah di UGM. Wow. Pengen jadi dokter. Tapi kok kayak melihat orang tua aku nggak mampu ya. Dokter ya? Aku pengen jadi dokter tuh, makanya di mata pelajaran IPA tuh selalu dapat nilai 100 terus. Karena pengen jadi dokter, belajar terus. Terus selalu ngelaporin ke orang tua, ini Pak, aku ranking 1 Pak, nanti dapat hadiah dari guru gitu tuh. Bapakku bilang, ini kamu udah mulai dengan baik. Kalau kamu pengen kuliah, berarti nanti di SMA harus lebih dipersiapkan lagi. Akhirnya dari semester 1 dulu kan SBM sama SNM ya, Iya. angkatan kita tuh gitu. Terus kita nyari info-info, aku nyari info tentang SBM, tentang SNM, tapi yang SNM aku nggak diterima. Terus yang SBM aku nggak nyoba. Aku ikutnya SPAN PTKIN yang dari UIN. Iya, kebetulan aku ikut didaftarin guru BK namanya Bu Wahyu, keterima tuh di UIN. Nah ternyata kok walaupun kita mau planning daftar beasiswa harus bayar UKT dulu tuh. Iya. Bingung lah di situ. Aduh, uang dari mana nih? Aku kena 3,5 tuh UKT-nya. Bingung banget. Adikku sekolah semua, bapakku cuma kuli bangunan. Udah bingung banget dapat duit dari mana. Alhamdulillah dapat pinjaman nih. Ibu dapat pinjaman cuma berapa ya? Pokoknya itu uang kurang 600.000. Aku udah chat guruku, aku mau mundur aja Bu. Soalnya kayaknya nggak mampu nih buat bayar UKT-nya. Dibantu sama guruku yang guru BK bantu itu, Bu Wahyu tuh sama Pak Fahmi. Dibantu, dibayarin lah. Akhirnya bayar UKT ke Bank BTN. Bayar UKT, set. Pikiran lagi nih, udah bayar UKT semester 1 doang lah, nanti semester kedepannya gimana? Aku diajarin guruku, ada KIPK. Kalau di SMA itu KIP, kalau di kuliah KIPK. Akhirnya aku nyari informasi KIPK tuh cari terus di laman webnya UIN Gus Dur. Ketemu pembukaan, lah kok berkasnya banyak banget. Pusing banget tuh, berkasnya banyak banget. Sampai Nangis fotokopi yang rapot aja dari semester 1 sampai semester 5. Terus dilegalisir ya. Terus ada SKTM. Pokoknya banyak banget. Aku bolak-balik dari kelurahan, terus nanti ke sekolah lagi, ke kelurahan lagi. Terus tes narkoba ya. Pokoknya ngabisin bener-bener ya, finansial aku kayak goncang-ganjing banget tuh. Orang tua aja pusing. Udah itu aku beraniin daftar KIP. Udah siap semua. Udah aku daftar KIP. Daftar seret. Nunggu pengumuman itu 1 bulan ya Mbak Mindy ya. Kalau aku lebih lama kan aku Oh iya, aku 1 bulan tuh, yang SPAN 1 bulan. Aku udah di kos pun hidupnya pas-pasan. Pernah nggak makan sehari, ya karena keadaan ekonominya kan Puasa gitu ya. sih, puasa. Puasa tuh, puasa Senin Kamis puasa lebih gede. Terus nanti kadang numpang makan
makan sama berasnya temen, bener-bener kayak gitu. Udah untungnya aku dapat teman baik, satu SMA juga sama aku dia, terus bareng satu kamar, dia bantuin aku juga kayak makan jajan udah bareng tuh. Nanti kalau aku dapat juara, kemarin tuh aku dapat juara lomba apa ya, menulis pas SMA, tapi uangnya baru cair tuh. Udah aku langsung traktir dia tuh, kamu makan apa, soalnya kan pas aku lapar dia bantuin. Iya, Kamu makan apa, udah pakai uangku aja, aku tuh ya padahal cuma dapat 500 ribu, tapi senengnya ya Allah langsung naktirin teman-teman makan jajan gitu. Udah tinggal di kos pas-pasan, tapi kan kebantunya tuh dari lomba-lomba itu. Guruku selalu nanya, gimana progres KIP-nya? Udah ada belum bu? Uangku udah nggak ada nih, posisinya minta transfer ke bapak paling bisa transfer 100 ribu, 50 ribu ya, karena aku pikirannya juga kan dibagi-bagi ya sama adikku. Aku ikut freelance jurnalis di Millenia News, itu satu artikel 10 ribu. Kalau cair langsung aku kumpulin nih, kumpulin nanti buat beli makan, buat beli beras. Udah itu udah stres gitu, keuangan udah gonjang-ganjing. Aku berangkat kuliah tuh jalan kaki dari kos, jalan kaki tuh ke sini, nanti sampai sini pas naik ke lantai 4 udah tinggal nafasnya gitu, udah ngos-ngosan banget, Ngerasain. udah nggak bawa uang jajan, iya kan, nggak bawa uang jajan, terus ke lantai 4 jalan kaki lagi dari kosan. Udah, tapi aku gini, kalau orang tua aku di rumah panas kerja buat aku, akunya di sini juga harus panas buat mewujudin mimpi mereka, karena mereka tuh punya mimpi anaknya harus sarjana semua, kalaupun nggak sarjana yang penting sekolahnya harus tinggi gitu. Aku pokoknya kalau misalkan mau nyerah pikirannya bapakku sama ibuku terus guruku, udah aku kepikirannya itu terus tuh, bapakku ibuku udah ngasih banyak banget nih aku, masa ke aku ngasih ke mereka tuh kayak capek ngeluhnya. Nah kebetulan di perbankan tuh yang keterima 10 anak, aku senangnya minta ampun tuh, karena masuk dalam 10 anak ini kan keterima Anissa Putri Nabila, penerima beasiswa KIP. Senangnya aku alhamdulillah banget. Ngurus lagi kita nih, ngurus itu ATM itu sih, ngurus ATM, terus cair kan uangnya langsung bisa buat mondok kayak dulu ya, kita kan mondok dulu sih, ada program mondok, bisa buat bayar pondok, bisa buat beli ini itu, udah beli semua. Terus aku pengen ngasih ke orang tua ya, walaupun sebenarnya kan itu nggak boleh ya, tapi karena paling ya 100 ribu lah, 50 ribu buat beli jajan buat bapak sama ibu. Alhamdulillah UKT setiap semester nggak pernah kepikiran lagi tuh. Udah jalan aja step-step. Terus yang kayak LPG itu ya memang kita harus melaporkan uangnya untuk apa. Terus karena kan kita sebenarnya pakai uang dari pemerintah ya, harus bertanggung jawab nih. LPG itu kita ngelaporin kayak keuangannya itu buat apa sih, terus pencapaian kamu selama 1 semester tuh ngapa aja, kayak misalnya ikut lomba kayak atau ikut kegiatan apa tuh dilaporin semua di situ. Nah dari situ udah nih, aku harus lebih keren nih. Misalkan LPJ semester 1 cuma laporin keuangan dulu ya, karena semester 1 introvert nih aku nih, nggak pernah ikut apa-apa nih, introvert banget, kosong banget, gak ada apa-apa ya, paling itu tulisan-tulisan dari Piagamnya pun nggak ada sertifikat. Piagamnya pun nggak ada, cuma pas lomba SMA itu udah aku ikutin aja, cip aku masukin. Terus semester 1 udah, semester 2 aku mikir lagi, masa semester 2 gak ada apa-apanya. Iya, akhirnya aku ikut panitia inilah, kegiatan ini, organisasi inilah, terus ikut lomba-lomba, nulis-nulis juga aku masukin ke LPJ, merasa keren banget nih. Setiap semester ada nih targetnya, terus progresnya tuh semakin tinggi gitu kan. Semakin tebel tuh semakin keren. Betul. Tebel banget. Yang lain tuh teman-temanku tipis banget, aku tebel banget. Sampai kalau ngeprint tuh temanku 15 ribu, aku sampai 30 ribu. Soalnya sertifikat masukin semua gitu. Yang penting kita kalau punya mimpi harus yakin sama mimpi kita, karena semua orang itu berhak bermimpi. Tapi gimana pun ketika kita sudah diberikan hak untuk bermimpi, maka kita harus berani untuk memulai mimpi itu. Apa gunanya mimpi kalau kita nggak jalan? Betul. Kemudian ternyata di balik kekerenan itu ternyata ada jerih payahnya dulu kita ya. Tidak semudah yang dilihat orang lain. Iya betul. Kadang kan orang lain mikir kayak apa sih kamu emang pintar kayak gitu, padahal di balik itu ya karena emang berusaha belajar kayak gitu. Jadi jangan mudah menyerah aja seperti itu. Oke. Kemudian kalau dari Mbak Arina ini dari beasiswa Bank Indonesia. Oke, mungkin teman-teman kalau aku tuh pernah loh daftar KIPK juga, cuman nggak lolos. Dan aku tahu KIP karena dulu mbakku tuh juga dapat bidik misi. Kalau dulu kan bidik misi ya, jadi mbakku kuliah tahun berapa ya, kayak kalau nggak salah mbakku tuh 2017 atau 18, terus 2021 itu dia tuh lulus. Iya benar, 2017 sampai 2021 dia tuh lulus, dia dapat bidik misi di IPB. Nah dari situ mbakku bilang, coba kamu
daftar tuh ke IPK gitu kan, terus habis itu ternyata nggak lolos, terus yaudah kan. Dan aku juga di ekos itu sebenarnya salah jurusan, guys, ya salah jurusan banget ya. Karena emang basic aku tuh kan sains ya, aku suka sains, aku suka Saintek ya? iya saintek banget, aku suka hitung-hitungan, suka biologi, suka kimia, suka fisika juga gitu kan. Terus masuknya di ekos karena emang nggak boleh keluar kota, terus juga ya gimana kan, anak bungsu nggak boleh jauh-jauh gitu kan. Akhirnya yaudahlah, daripada aku nggak kuliah, kata mbakku, daripada kamu nggak kuliah mau ngapain gitu kan, daftarlah aku di UIN. Dan aku daftar UIN itu di jam setengah 11 malam, itu hari terakhir, Bentar lagi tutup. dan tahu nggak itu jalur apa? Ujian mandiri. Jadi kalau itu aku nggak daftar, aku nggak bisa kuliah di sini, ya kan? Walaupun ada portofolio, tapi kan kayaknya portofolionya yang agak itu ya make sense gitu ya, kayak yang Arab-Arab gitu kan, yang tahfidz gitu-gitu, dan aku kan enggak gitu kan. Terus akhirnya yaudahlah coba di ekos. Aku bingung nih mau ekos apa tradisi matematika, tapi matematika mbakku udah matematika dulu, matematika murni di IPB. Terus aku masa mau matematika lagi, enggak ah, jadi biar anaknya ibu tuh bervariasi ya kan. Terus udah di akhirnya yaudah dah ekonomi syariah aja, karena yang apa ya, ilmu yang rada umum kan. Kalau akuntansi kan udah menjurus tuh, ya kan. Perbankan juga. Akhirnya yaudahlah ekonomi aja. Padahal dulu nilai ekonomiku tuh nilai yang paling rendah waktu SMA, itu nilai ekonomi, tapi aku mau ambil itu gitu kan. Terus udah, dan aku juga nggak expect ya bakal dapat beasiswa Bank Indonesia, karena satu salah jurusan, aku nggak tahu, udah agak kehilangan arah waktu itu. Terus waktu itu aku dapat surat tugas dari Kaprodi buat mewakili prodi di acara GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, itu diadain sama Bank Indonesia. Nah dari situ aku tahu ternyata ada beasiswa Bank Indonesia. Terus akhirnya aku tanya-tanyalah ke kakak tingkat ya, namanya Mbak Nela, itu dia juga awardee di situ. Akhirnya aku tanya, dan aku juga sempat lomba juga sama Mbak Nela itu, makanya aku berani buat tanya lebih jauh gitu kan, dan juga minta bimbingan juga. Terus akhirnya udah nih lolos juga. Akhirnya ya udah, awalnya aku nggak expect ya, ternyata oh dari tugasnya Pak Aris itu tuh buka pintu loh buat aku tuh masuk ke Bank Indonesia. Dan awal masuk itu pun aku insecure parah, karena di Bank Indonesia itu di sana di Genbi itu tuh banyak banget duta kampus, duta pariwisata, duta anti narkoba, terus ketua-ketua organisasi. Sedangkan aku waktu itu kan belum apa ya, belum terlalu nyaman sama diri aku ya di sini gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa lah, coba aja, barangkali emang ini tuh salah satu jalan buat aku tuh suka sama ekonomi. Dan emang bener ternyata aku jadi tertarik setelah aku tuh kenal Bank Indonesia, karena kan di sana ada tes ya, tes wawancara itu kan ada seputar ke Bank Sentralan dan Bank Indonesia gitu kan. Akhirnya yaudah deh aku belajar, ternyata menarik ya ekonomi. Kita bisa tahu apa sih yang nyebabin harga tuh kok mahal-mahal gitu kan, ternyata ada inflasi gitu-gitu. Akhirnya kita tahu, dan itu awal dari aku dapat beasiswa Bank Indonesia. Dan untuk menutupi rasa insecureku itu, aku cari nih celah, kira-kira apa ya yang jarang kan. Kalau misal nih aku tonjolin ke public speaking, sedangkan mereka itu isinya duta, terus habis itu ketua BEM, itu pasti mereka public speakingnya lebih dari aku ya kan. Nah akhirnya aku cari celah nih, kira-kira apa ya yang jarang mereka miliki. Ternyata jarang dari mereka itu suka ya pintar nulis, tapi mereka itu nggak konsisten nulis gitu. Nah akhirnya yaudah aku cari celah, dan akhirnya aku kembangin di celah itu untuk menutupi keinsecureanku itu. Jadi sebenarnya emang bener teman-teman, kita itu bisa di porsinya kita. Jadi kalau misalkan kita lihat ikan pintar berenang ya karena itu habitatnya mereka gitu kan. Kita bisa lihat monyet bergelantungan di pohon karena itu emang habitat mereka. Coba kalau kita tukar mereka, pasti mereka nggak bisa, ya kan? Nggak bisa, ikan nggak bisa kayak monyet yang bisa bergelantungan, terus juga monyet juga nggak bisa berenang sepandai ikan, karena memang porsi mereka itu berbeda gitu. Jadi kita itu punya potensi masing-masing. Jadi dan dari situ aku juga kayaknya nggak perlu deh ada insecure di antara kita, karena emang kita itu saling melengkapi gitu kan. Mereka bisa public speaking, nanti aku yang nulis gitu. Nah jadi
ya emang buat saling melengkapi karena nggak ada manusia yang sempurna, ya kan? Betul sekali. Kita bisa karena memang itu ya itu, dan bener juga ya tadi kata Safa, sebenarnya nggak ada orang yang terlahir pintar, ya kan? Mungkin dia emang lahirnya pintar, tapi kalau misalkan dia malas, Tidak diasah itu. iya dia tidak diasah, itu ya dia akan tumpul juga, gitu kan? Dan nggak ada, ini juga kata ibuku ya, nggak ada orang yang terlahir bodoh, karena semua manusia itu diciptakan dengan kapasitas otak yang sama, cuma tergantung mereka menggunakannya. Gimana dia itu mau memfungsikan otak itu, apakah mau berpikir atau enggak, mau berusaha atau enggak. Karena coba aja kalau misalkan kita nggak berusaha ya, kayak misal nih Isaac Newton, dia nemu gaya gravitasi kan apa? Dia kepo kan, kenapa kok apelnya jatuhnya ke bawah bukan ke atas? Dia kepo dan dia cari tahu, dia belajar, makanya dia bisa menemukan gaya gravitasi. Jadi kalau misalkan Isaac Newton itu bodo amat sama apel itu, ya udah dia biarin aja jatuh ke bawah, ya nggak akan ada gaya gravitasi, dia nggak akan mungkin jadi Isaac Newton yang kita kenal sekarang, yang terkenal sama gaya Newtonnya dan lain-lain gitu. Jadi emang kita itu perlu tahu nih potensi diri kita itu apa. Kita harus kenali diri kita dulu untuk jadi orang yang bisa berkembang dan juga bertumbuh. Jadi untuk jadi orang yang keren itu nggak harus sama kayak orang lain, karena potensi kita pasti berbeda gitu. Gitu sih. Nah, untuk menemukan potensi itu juga kita mulai mencoba-coba Betul. kayak sekiranya kita mampunya di mana dan sukanya di mana kayak gitu ya. Oke, kemudian dari sini juga lingkungan itu sangat berpengaruh. Betul. Nah, dari kalian-kalian ini kan penerima beasiswa, tentunya di lingkungan penerima beasiswa itu sangat memberikan pengaruh sehingga kalian bisa semangat. Kayak tadi kan ke pressure dari teman-temannya itu. Nah, menurut kalian itu bagaimana sih dari lingkungan tersebut itu sangat membantu kayak gitu? Oke, mungkin dari aku dulu. Oke. Kalau dari aku ya, gimana? Ya benar banget, lingkungan itu sangat berpengaruh banget ya buat pengembangan diri kita. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kita itu bergaul sama orang-orang yang punya daya semangat belajar rendah, itu kita pasti akan ikut. Tapi kalau misalkan kita itu berteman, ini bukan untuk membeda-bedakan teman ya, tapi emang pemilihan lingkungan pertemanan itu sangat penting buat masa depan kita gitu. Jadi itu sangat berpengaruh sih kalau bagi aku. Dan lewat teman-teman yang kayak gitu, itu tuh juga bikin kita itu tertarik sama hal yang dia lakuin. Misal nih, aku lihat Safa, dia tuh belajar terus, dan aku mikir ini orang kenapa sih belajar terus gitu kan. Dan dari pertanyaan itu aku mulai aku mau lihat Safa itu belajar apa gitu. Akhirnya waktu aku lihat, aku denger, ini loh aku tuh belajar ini, dan aku jadi tertarik. Akhirnya aku ikut nih ke Safa buat belajar bareng. Nah itu kan salah satu dampak positif ya dari pertemanan itu sendiri gitu. Jadi pemilihan lingkungan pertemanan yang positif itu juga penting banget buat pengembangan diri kita gitu. Ya, terus untuk mencapai pertemuan kayak temen yang berkualitas itu juga tumbuh dari diri kita. Misal dia kok keren banget, aku tuh pingin loh kenal sama dia kayak gimana gitu. Jadi dari diri kita sendiri itu juga harus mengembangkan itu sehingga kita bisa frekuensi pembicaraannya ya. Soalnya kan kalau misal kita kurang nih pengetahuan dan dia udah terlalu pintar, cara obrolannya kan juga berbeda. Jadi itu juga salah satu kayak motivasi aku tuh pingin ngenal dia kok bisa kayak gini kayak gitu. Itu mulai dari kita mengembangkan ilmunya juga. Kalau pandangan dari kalian? Kalau dari aku sendiri ya, yang penting itu relasi dulu sih. Relasi buat bangun lingkungan. Ketika kita sudah nyaman dengan lingkungan yang buruk, kita kan selamanya tinggal di situ. Tapi kalau misalkan kita memberanikan diri untuk keluar dari lingkungan zona nyaman ya, ibaratnya ya, keluar dari zona nyaman, kita memulai hal baru, kita bertemu dengan orang-orang baru yang basicnya itu berbeda-beda dengan kita. Terus obrolan sefrekuensi, itu kita bakal ngalir sendiri.
Jadi emang bener lingkungan itu berpengaruh sekali untuk pengembangan diri. Ketika kita menemukan orang-orang yang benar-benar sefrekuensi dengan kita, terus sepemikiran, sejalan alur pikirannya, itu akan lebih enak buat ngobrolin plan-plan atau rencana-rencana kita ke depan, itu enak. Tapi kalau misalkan kita menemukan teman yang hanya bisa mengajak kita stuck di situ, mending ditinggal aja sih. Kalau saran dari aku, lebih baik kita keluar dari zona itu daripada bertahan di zona itu tapi tidak ada pengembangan sama sekali. Oke, tadi kan terkait lingkungan ya, terus menyinggung terkait organisasi. Nah, dari organisasi itu juga terbentuk sebuah lingkungan yang baik kayak gitu. Dari pintar-pintar kita memilih organisasi juga ya. Nah, kebetulan mereka bertiga ini juga sempat masuk menjadi kepengurusan Dema Febi ya di 2024. Nah, Mbak Arina juga sekarang masih pengurus ya, itu di 2025. Nah, gimana sih pengalaman organisasi kalian itu, apakah salah satu titik di mana itu dapat membangun jalannya kalian meraih prestasi ataupun membantu kalian sehingga semakin semangat ya gitu. Dari pengalaman organisasi itu ada yang sangat membantu atau gimana? Kalau dari aku ya, kalau dari aku bener-bener sangat membantu. Karena dulu aku memang basisnya itu orang yang introvert. Kalau nggak diajak ngomong dulu, aku diem. Tapi karena organisasi, kita tuh di situ kumpul dengan beberapa kepala yang isinya berbeda-beda. Nah, di situ kita belajar nerima pendapat. Terus kalau setiap evaluasi atau rapat, kita belajar nerima masukan dari orang lain nih tentang diri kita. Gitu kita belajar ikhlas. Terus belajar berani juga. Belajar bertanggung jawab. Dan satu lagi tuh kita bisa berbicara di depan orang banyak. Itu sangat penting sih, karena biasanya bukan membandingkan ya, antara anak yang berorganisasi dengan yang tidak berorganisasi itu sangat berbeda. Ketika kita terbiasa dengan organisasi, kita akan terbiasa berkumpul dengan orang-orang yang relasinya mungkin lebih jauh lah daripada kita. Terus kayak kita belajar ngobrol atau gimana sih cara ngomong sama yang lebih tua, sama yang lebih muda. Itu di organisasi tuh bener-bener ngebentuk banget cara kita public speaking ya. Secara kasarnya tuh public speaking tuh terbantu banget di organisasi. Ya, langkah awalnya di organisasi itu kadang mengharuskan untuk berbicara, kayak misal sekecil di ngomong di rapat itu juga sangat berpengaruh. Itu melatih banget karena nanti ketika kita udah terbiasa ngomong apapun di rapat, ngasih pendapat apapun, ketika kita ditunjukkan di masyarakat umum atau di luar tuh kita udah terbiasa. Iya, berarti aktif di rapat itu juga penting ya, karena itu langkah awal untuk menuju kita bisa public speaking, berbicara di depan orang banyak. Seperti itu. Kalau menurut Mbak Windy? Kalau dari saya, dari organisasi yang cukup membantu ya dan sangat membantu itu adalah manajemennya. Baik itu dari manajemen waktu, kita kan ngatur waktu ya, yang namanya kuliah, terus kemudian ada saya juga pondok gitu kan, terus rapat-rapat gitu. Terus juga manajemen konflik sih. Iya betul. Itu manajemen konflik kita itu bisa dapat dari organisasi karena banyaknya kepala, banyaknya pikiran. Jadi di situ tuh kita belajar banyak hal loh. Mana sih yang seharusnya bisa kita profesionalkan, yang seharusnya ditutupi dan tidak ditutupi gitu. Kadang kan ada orang yang di organisasi itu membawa masalah pribadinya. Iya. Di situ saya belajar yang namanya profesionalitas gitu. Mau kayak gimana pun, atau misalnya nih sekecil cara orang negur itu pun bisa saya dapatkan di organisasi gitu. Kalau misalnya kita ada orang nih yang kurang tepat kelakuannya, itu tuh harusnya di dalam sosial itu ditegurnya secara individu, secara pribadi gitu. Tidak layak untuk ditegur di umum dalam gitu. Forum gitu ya. Nah, di situ kan juga salah satu bentuk manajemen konflik, gimana kita ngatasin masalahnya di situ. Oke. Terakhir ya, ini jadi gimana sih pesan kalian untuk teman-teman yang ragu untuk mengikuti organisasi? Bisa dari Mbak Aisyah dulu. Untuk teman-teman yang ragu berorganisasi, mungkin dari saya sarannya adalah beranilah dulu mencoba, tapi tidak coba-coba. Jadi ketika berorganisasi kalian harus berani terjun langsung. Karena dengan organisasi nantinya kalian akan dapat banyak sekali insight yang tidak kita dapatkan di perkuliahan. Karena dengan berorganisasi kita akan belajar memanajemen waktu, memanajemen konflik, dan belajar banyak hal. Maka dari itu jangan ragu untuk berorganisasi. Yang penting kita punya tujuan, tidak ikut-ikut teman, dan konsisten.
serta bertanggung jawab sih. Iya, keren sekali. Oke, selanjutnya Mbak. Kalau saya kurang lebih sama ya, karena semuanya itu harus berani untuk dimulai. Tapi walaupun kita mulainya, misal kita dari keterpaksaan atau yang lainnya, yang penting adalah kita mau untuk bertanggung jawab. Karena dari semua segudang manfaat daripada organisasi itu, kalau kita mau merasakannya, berarti kita harus memulai, teman-teman. Betul. Tidak ada yang bisa kita rasakan kalau misalnya kita nggak mulai. Gitu. Kalau dari aku mungkin ya kesimpulan ya karena terakhir gitu kan, jangan ragu buat ikut organisasi karena banyak banget hal-hal yang nggak kita dapetin di bangku perkuliahan. Kayak relasi kita nggak bakal dapet di perkuliahan ya, kecuali kalau kita ikut organisasi. Iya, betul. Terus kita juga nggak akan dapet time management, time conflict management ya. Kalau misalkan kita itu nggak ikut organisasi, karena di dalam kelas itu kita cuma membahas teori ya, kurang lebih kan kayak gitu. Jadi ya kita akan dapat ilmu emang, cuman dari yang lain, daripada yang lain, ilmu itu juga butuh skill, dan skill itu bisa kita dapetin dari organisasi gitu. Betul sekali. Jadi jangan ragu buat ikut organisasi teman-teman, karena itu bisa bantu kita baik di perkuliahan maupun di dunia profesional Betul gitu. Iya. Oke, jadi keren sekali ya pada podcast pertemuan kali ini, dari dibalik semua cerita-cerita mahasiswa ya. Mungkin itu saja dari podcast kali ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.